Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih untuk terus bisa beraktivitas, memberikan semangat juga untuk saya, khususnya untuk teman-teman yang selalu bergabung di sini, teman-teman yang selalu mensupport saya. Ini mau buat segmen apa sih, Tulus? Ntar dulu. Ini mau saya pakai buat segmen cermal aja ya. Jadi pengen bikin cermal nanti malam, asik. Cermal udah lama nggak ada soalnya ya. Saya ucapkan selamat bergabung untuk para subscriber Masti dimanapun kalian berada. Yang sering support, sering subscribe, sudah like, sudah terima kasih banyak. Insya Allah kalian ahli surga, amin ya Allah. Dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki, kemudian diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya ya, amin ya Allah. Subscriber Big Tulus Official dari seluruh Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, tanpa terkecuali saja buat semuanya. Saya ucapkan selamat bergabung. Untuk yang baru bergabung tapi belum subscribe, ayo disupport dulu Mas T-nya buat di subscribe dan juga di like, komen, dan juga di share untuk yang suka ya. Yang ada di Papua, kemudian ada dari Sulawesi, dari Makassar, dari Kendari, Palu, Toraja, kemudian ada dari Masamba, dari Polewali Mandar juga di sana semuanya tanpa terkecuali selamat malam dan juga selamat beristirahat ya. Kemudian yang ada di Kalimantan, sehat selalu berkabar buat kita semua. Untuk yang ada di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, kemudian Palembang, Jakarta, Bogor, Cianjur, kemudian yang ada di Bandung, Cikarang, Bekasi, Cikampek, Cilacap, Tegal, kemudian Cirebon, kemudian yang ada di Jawa Tengah itu ada Semarang, Klaten, Wonogiri, Kendal, terus mana ya? Magelang, kemudian Seragen, terus Solo, ada yang di Boyolali juga, kemudian yang dari Jogja, tanpa terkecuali semuanya, terus ada dari Malang, Sidoarjo, Jawa Timur itu Jombang, halo Jombang juga ada, kemudian Surabaya dan juga Banyuwangi. Kemudian yang di luar negeri ada dari Malaysia, Singapura, kemudian Hong Kong, Taiwan, Taipei, dan juga untuk yang ada di Brunei Darussalam, ada di Bahrain, ada di Jerman, ada di Swiss, kemudian ada Los Angeles juga di sana ya. Ada yang dari Qatar dan juga Arab Saudi. Subhanallah, semakin banyak penggemar Big Tulus Official ya. Penggemar channelnya ya, bukan penggemar Mas T. Kalau Mas T itu udah punya penggemar. Nah ya, gitu. Mas T pengen ngomong apa sih? Enggak, jadi saya malam ini, bukan malam ini, tapi saya tadi pagi merasa terenyuh sekali dengan sebuah semangat yang saya terima. Bentar ya. Mana ya? Oke. Di sisi lain banyak orang yang kurang suka dengan cara saya. Saya dianggap sombong, saya dianggap tidak baik, dan lain sebagainya. Tapi di sisi ini mungkin Pak Yahya ini melihat saya berkomentar atau berbicara dengan sangat keras, sehingga beliau langsung berkata-kata seperti ini. Assalamualaikum Mas T, semoga Allah berikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan diberikan kekuatan dan juga kesabaran, amin ya Allah. Menjadi orang baik tak semudah yang kita pikirkan Mas T. Pasti akan ada liku-liku yang mencabar meresahkan pikiran dan jiwa kita. Namun kita selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap bersikap positif. Insya Allah pertolongan dari Allah pasti akan datang, amin ya Allah. Orang baik itu adalah orang yang secara positif bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Dia rela memberikan sumbangsi, baik itu material non material, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Insya Allah terkadang dia menjadi seperti lilin membakar diri sendiri untuk menerangi orang lain. Semoga ini dapat menambah semangat lagi buat Mas T. Terima kasih Pak. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang muhsinin dan lebih baik lagi. Amin. Pak Yahya ya. Oke, ini beliaunya.
orang yang luar biasa. Nih namanya Pak Yahya Singapura, Pak Muhammad Yahya. Jadi beliau ini orang luar biasa yang pagi ini tuh membuat saya menangis. Menangisnya begini. Di sisi lain saya banyak sekali orang menghujat saya ya. Ada yang berpura-pura minta tolong tapi hanya ngetes ilmu, ada juga yang seperti itu. Kemudian ada yang minta tolong tapi caci maki juga ada. Ada yang minta tolong gak sabar kemudian mengharap saya kan lebih ini dari dia, saya bisa lebih membayar dia gitu loh. Dan lebih lucunya lagi mereka semua itu menggambarkan semuanya dengan uang. Mas T, saya mau undang sampean ke daerah saya begini-begini, saya yang tanggung biaya semua. Mas T mintanya berapa? Saya rasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh nggak membuat saya jadi baik, malahan mas, maaf. Apalagi setelah saya bikin vlog, anehnya itu ada aja orang nyinyir di YouTube ini ya. Cuman saya sudah menyadari itu. Resiko saya ketika saya mau menjadi seorang konten kreator atau YouTuber itu memang ya harus begini. Banyak sekali faktor yang harus saya hadapi. Banyak sekali orang yang harus saya hadapi gitu loh. Banyak macam-macamnya. Ada orang baik, ada juga orang yang tidak baik. Dan ada yang lucunya itu ketika saya menerima orang yang minta tolong tapi hanya ngetes ilmu gitu, ada juga loh. Jadi saya juga heran kadang-kadang. Yang saya lakukan ini bukan karena bukan semata-mata karena uang. Maaf, saya juga butuh uang. Apalagi setelah tahu saya bikin vlog, Mas Tulus mau pulang kampung kan, gitu-gitu. Sampai mereka yang, Mas Tulus kesini nomor rekeningnya biar saya transfer, tapi saya minta waktu buat telepon Mas Tulus. Jadi untuk sekedar telepon saya saja, dia meminta akses VIP dengan membayar. Coba kalau misalnya dia gini, Mas T, saya minta tolong, saya pengen ngobrol dengan Mas T, tapi kapan ya ada waktunya? Saya pengen biar lega Mas T. Kalau misalnya seperti itu saya bisa atur waktu. Kapan ya Mbak atau Mas? Nanti saya atur waktunya ya Mbak, nanti tak kabari lagi. Nah kayak gitu mungkin saya akan kasih jalan. Cuman dengan maaf, saya datang ke dukun A dengan biaya sekian puluh juta, saya bisa akses ngobrol langsung dengan dia kok katanya. Kalau Mas T mau, saya cuma lewat telepon saja. Mas T mintanya berapa? Saya minta kode, apa istilahnya itu, minta akses prerogatif, apa sih, akses eksklusif yang dia dapat biar bisa telepon saya gitu loh, dengan mentransfer saya uang. Nah, pertanyaan-pertanyaan begini yang tadinya saya mau jadi males malah. Aku wongnya gini, saya jelaskan sifat saya itu moody guys, saya itu mudian, sumpah saya itu mudian banget. Kalau saya udah nggak nyaman, saya nggak akan ladenin lagi. Tunggu dulu sampai lama ya. Contohnya tuh Mas Fahmi itu sempat saya omelin kemarin dia. Jadi dia sudah curhat sama saya sudah lama. Padahal dia kan dari grup saya kan, dari grup Rumah Orang Baik. Di sini saya tidak pernah membedakan dari grup Rumah Orang Baikkah kalian, dari luarkah kalian, dari manapun kalian. Yang saya pegang mana yang dulu yang saya pegang. Saya nggak mau mendulukan A, mendulukan B, terus membuang yang lama. Saya nggak bisa kayak gitu. Jadi Mas Fahmi saja yang dari grupku itu baru seminggu baru saya balas. Baru tadi malam ya Mas Fahmi ya, dan itu pun tak omelin dia. Nah jadi gitu. Kadang-kadang begini loh, aku tuh bukan berarti jenengan lebih dekat dengan saya, jenengan lebih punya uang, kemudian jenengan bisa dapat akses lebih dekat dengan saya, kemudian mau diduluin daripada yang lain. Kalau saya nggak bisa, yang mana yang saya dulukan gitu aja. Yang mana yang dulu itu yang saya dulukan. Jadi nggak ada duit. Saya di sini nggak nyari duit. Yo emang aku mulai kampung, aku perlu duit, tapi nggak dengan seperti ini juga caranya. Terus buat Mas Tulus pulang kampung 5 juta mah cukup kali Mas pulang pergi, subhanallah. Lah jenengan lo mau niatnya mau tobat, mau berobat, mau mendekatkan diri sama Allah, tapi jenengan tidak sadar cara jenengan berobat saja sudah salah, membanggakan uang yang jenengan punya. 5 juta cukuplah buat Mas Tulus pulang pergi dari Lampung ke Jakarta, subhanallah. Cukup, memang Mas cukup, tapi tidak kayak gini caranya. Meminta tolong dengan orang itu, bagusnya itu obatnya itu dengan apa? Dengan orang yang memberikan obat itu, dengan keikhlasan dari seseorang yang memberikan obat itu. Bukan dengan, saya punya duit, Mas Tulus saya minta akses eksklusif. Mendingan jenengan ngomong, Mas saya sudah sangat parah, Mas saya sudah sangat susah untuk berbicara, tolong Mas saya bantu. Sesempet-sempetnya saya akan telepon.
Beneran, tanya Kak Aziza, tanya Pak Sam, tanya yang lain. Ketika mereka mendapatkan sesuatu, contohnya Kak Aziza ya, karena aku tuh sayang sama Kak Aziza itu udah melebihi segalanya. Maksudnya bukan berarti aku ngeduain keluarga, nggak. Cuman ketika dia sudah bilang, adik tolong Aka, dia sudah dengan bahasa seperti itu saja. Saya sudah sangat khawatir, pasti langsung saya telepon dengan kondisi apapun. Bahkan saya lagi nyanyi, saya lari ke kamar mandi. Saya buat nelpon dia. Atau lagi di jalan pun saya masih di mobil, Aka ada apa? Langsung saya telepon. Dengan kondisi yang seperti itu. Saking saya itu care sama semua, sama kalian semua tuh saya care. Cuman gunakanlah cara yang baik. Ya, saya bisa care dengan kalian, tapi gunakan dengan cara yang baik. Bukan berarti akses ke saya itu bisa kalian beli, malah gratis, nek sampean sabar. Gak usah bayar-bayar. Lillahi ta'ala. Jenengan sekarang begini. Ada sebuah dari Mbak siapa itu ya? Mbak Dona kalau nggak salah, Mbak Dona Salon. Mbak Dona yang dari Jogja apa dari mana gitu kalau nggak salah, dari Klaten apa dari Sleman ya, aku lupa. Mbak Dona halo, dia sempat berpesan sama saya, Mas Tulus jangan dikirim dulu minyak bidaranya. Jangan dikirim dulu minyak bidaranya kalau saya belum transfer. Kalian percaya atau tidak? Saking saya itu sudah memasrahkan diri saya sama Allah, ketika ada orang mau pesan minyak bidara, yang saya minta pertama apa? Alamat, nomor HP, nama lengkap si pemesan dan bintinya. Saya tidak minta mereka transfer dulu. Saya kirim dulu barangnya. Saya selalu bilang, Mas, Mbak, barang sudah saya kirim, transfernya sesempatnya saja. Itu karena apa? Karena saya sudah yakin apa yang kalau memang hak saya akan kembali ke saya gitu loh. Yang sudah menjadi hak saya akan kembali ke saya. Jadi tidak ada alasan apapun saya untuk takut kehilangan harta. Nih, misalnya Mbak A beli daun bidara 180, dilebihin ke saya jadi 300. Dan nanti ketika si pasien yang lain, kadang-kadang begini, ada yang, maaf sebelumnya saya, ya Allah maafkan hamba. Bukan saya mau membuka ini untuk saya pamer, saya berbagi, bukan, tidak. Tapi kadang si Mbak ini 300.000 habisnya, tapi dia transfernya 500.000, ada sisa kan 200.000. Nah, nanti kadang itu saya bagi lagi untuk apa? Untuk saya belikan daun bidara lagi, saya kirimkan ke orang. Mas, saya begini-begini mas kondisinya. Saya lihat kondisinya. Dia sudah tidak punya uang. Saya minta apa? Mas, saya boleh minta tolong kirim alamatnya, kirim nomor HP sama nama mas. Saya mau kirim minyak bidara. Buat apa Mas Tulus? Saya enggak punya duit. Enggak apa-apa, karena lebihan dari si A ini tadi bisa saya lebihkan lagi untuk membantu si B. Kalau saya kayak gitu. Jadi ada yang sering ada yang lebihin begini. Tiba-tiba transfer, Mas Tulus lebihnya buat disimpan ke donasi, buat nasi box. Oke, alhamdulillah. Terus ada juga lebihnya buat Mas Tulus ya. Nah, kan itu kan sudah buat saya, hak saya dong mau saya apain. Kadang-kadang saya kasih ke orang lain. Coba kalian pikir, di mana ada all shop, di mana ada orang beli barang secara online, barang dulu dikirim baru transfer. Jadi saya tuh enggak pernah ada takut sama grup, sama kalian saya tuh enggak pernah punya prasangka buruk. Saking saya sudah lillahi ta'ala, sudah ikhlas membantu. Saya tidak ada sedikit pun saya takut. Kalian tidak transfer. Tanya Pak Yahya. Pak Yahya itu, Pak Muhammad Yahya itu transaksi dengan daun bidara total jumlahnya di atas 4 juta lebih. Sebelum saya beli barangnya, saya tidak minta dia beliau transfer. Nanti dulu Pak transfernya. Setelah saya sudah dapat ongkos kirim, saya sudah jelas begini-begini jumlahnya begini, barang sudah saya kirim baru beliau transfer. Beliau di Singapura loh, beliau bisa saja menipu saya. Tapi saya tidak punya pikiran jelek begitu sama kalian. Jadi kalian jangan punya pikiran jelek sama saya juga. Silakan tanya sama semua yang pernah beli daun bidara. Monggo, yang pernah beli daun bidara sama saya, minyak daun bidara, klik di kolom komentar. Pernah nggak saya minta transfer dulu? Nggak pernah. Malah kadang-kadang begini, aku ada sahabatku, Nisma. Nisma itu pernah menderita gatal yang luar biasa. Terus dia ngomong cerita. Dan lillahi ta'ala karena kepribadianku sendiri, aku ndak minta dia untuk transfer. Nisma, kirim alamat lu, gua mau kirim minyak bidara, siapa tahu bermanfaat. Akhirnya saya kirim, itu minyak sudah sampai. Dan kalian boleh tanya sama Nisma, emang saya maksa Nisma buat transfer? Saya enggak. Akhirnya dengan kebijakan dia sendiri, tau-tau dia transfer diam-diam. Tulus, gua udah transfer begini-begini. Nah, sekarang begini guys, kalau saya memang mencari untung, kalau saya memang mencari hasil dari hasil saya jualan ini, ngapain saya transfer, kirim dulu baru transfer? Mami Henry yang dari Banyuwangi, silakan tanya sendiri sama beliaunya.
Dia minyaknya baru nyampe, dia baru beberapa hari setelah minyak nyampe, dia, Mas Tulus, Mami sudah bayar. Nah, karena saya itu sudah gimana ya, saya sudah lillahi ta'ala menyerahkan semua itu kepada Allah. Saya tidak punya curiga sedikit pun sama kalian. Yang penting sudah saya kirim, sudah saya bantu. Jenengan mau bayar yo monggo, itu rezekinya saya. Nggak mau bayar ya setidaknya saya sudah bisa membantu jenengan gitu loh. Kalau saya itu, saya tidak ada rasa sedikit pun. Hari ini saja pengiriman ada 18 pieces, 18 alamat. Jogja, Sragen, Semarang, Jakarta. Yang di Jakarta beberapa itu, yang di beberapa daerah ini ada yang free. Bukan free, tapi maunya saya. Mereka sudah berbagi cerita ke saya, tapi saya tidak bisa bantu duit gitu loh. Saya bisa bantunya ngasih minyak bidara, siapa tahu bisa meringankan sakitnya. Ya, jadi ada lebihan dari Mbak A, lebihan dari Mas B ini saya pakai untuk beli, kemudian saya kirimkan untuk yang gratis-gratis ini. Ada sekitar 7 yang free ya. Yang free saya kirim hari ini untuk mereka. Termasuk menggantikan ongkos kirim dan juga menggantikan minyak bidara. Itu lebih-lebihan dari kalian gitu loh. Saking aku ki gak duwe pirasat piye-piye karo sampean ki, tenan. Gak duwe rasa piye-piye aku. Aku percaya sama sampean meskipun kita ndak pernah ketemu, meskipun kita cuma kenal lewat YouTube begini. Ya, kadang-kadang belum transfer, toto nomor resinya sudah, Mbak, nomor resinya sudah ya. Mbak, nomor resinya sudah. Padahal belum transfer. Silakan tanya sama mereka-mereka itu. Jadi ada yang bilang, Mas Tulus mengambil begini, harganya kok begini, sedangkan di gini, begini. Silakan. Banyak yang sudah cerita sama saya. Aku, Mas Tulus, aku menggunakan minyak bidara yang saya beli di aplikasi A, ternyata harganya lebih murah, hanya 30 ribuan. Tetapi ketika saya konsumsi tidak ada fungsinya apa-apa. Ya, saya nggak pernah tahu itu asli apa bukan. Kalau di atas 100 ribu mungkin saya bilang itu asli. Kalau 30 ribu ke bawah saya minta maaf, saya nggak berani bilang itu asli. Itu loh. Nah, setelah dia beli dari saya, Mas Tulus ada yang mau keluar. Mas Tulus saya muntah, ada yang muntah darah segala macam, ada yang darahnya keluar. Setelah saya muntah itu Mas Tulus lega. Nah, itu loh yang sebagian besar sebenarnya obat itu adalah keyakinan loh. Keyakinan dari badan kita, dari hati kita ya. Bukan berarti ya sama halnya kayak kita beli barang mereknya nasional dengan nasional. Tulisannya kan ada T dan S. Itu beda. Dengan produk yang sama tapi kualitasnya beda ya. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tapi ternyata salah. Yang lebih murah ini belum tentu bermanfaat buat kita. Nah itu kadang-kadang yang dari saya justru meskipun mahal, tapi alhamdulillah banyak yang sudah merasakan manfaat itu gitu ya. Teman-teman yang masih pengen pesan daun bidara bisa langsung japri aja sama saya, atau ke mana itu, ke Instagram ya. Jangan di kolom komentar ya. Jangan di kolom komentar, karena sudah banyak yang coba untuk mensusupi YouTubeku ini untuk cari-cari orang yang mau nipu. Jadi ada yang minta buat donasi, ada yang minta buat pembelian minyak bidara. Meskipun cuma 180 gitu. Kalau kita cuma ditipu orang kan sayang. Kalau diamalkan mending ya. Saya punya duit 180, jenengan amalkan di masjid, pahalanya sampai jenengan sudah meninggal nanti masih ada. Nah, sedangkan ketika kita hanya tipuan saja kita kirimkan ke orang yang nggak jelas. Jadi hati-hati. Nomornya Mas T cuma 3. Nomornya Mas T itu cuma 3 ya. Excel, Indosat, dan Telkomsel. Semua ujungnya adalah 888. 888 nomor Mas T. Jadi harus hati-hati ya. Kalau yang sudah di grup Rumah Orang Baik, silakan diambil, dilihat nomornya Mas T itu. Jadi hati-hati. Takutnya ada yang inbox karena sudah ada orang yang belum jadi korban, tapi dia sudah di-inbox kalau saya yang jual minyak bidara, saya dari perwakilan Nabi Tulus Official, kayak gitu-gitu ya. Jadi sudah mulai banyak yang memanfaatkan. Channel masih kecil saja sudah banyak bertingkah orang-orangnya. Apalagi kalau, misalnya besar, bahaya ya. Lama-lama bahaya channel saya ini. Banyak sekali orang-orang yang ingin memanfaatkan untuk menjalankan kejahatan di sini. Sebenarnya segmen ini saya nggak tahu ya mau dikasih judul apa, tapi saya pribadi melakukan hal-hal bodoh itu yang menurut kalian, ada yang jelas-jelas bilang, Mas Tulus itu jangan bodoh. Saya belum transfer uangnya kok sudah jenengan kirim barangnya. Saya tidak ada pemikiran begitu. Saya sudah lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Saya sudah pasrahkan semua sama Allah. Yang saya punya sudah saya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau emang
masih rezeki saya tidak masalah. Yang terpenting niat hati saya itu apa sih? Kalian pengen tahu nggak apa sebenarnya tujuan saya? Kenapa saya bisa kalau menurut sampean tolol ya, setolol itu tuh kenapa? Karena saya niatnya hanya ingin membantu orang, bermanfaat buat orang, dan selalu yang saya lakukan itu saya niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahalanya kepada kedua orang tua saya, kedua almarhum orang tua saya. Jadi saya tidak bisa ngasih apa-apa toh, sekedar berdoa saja. Doa saya belum tentu dijabah sama Allah. Jadi saya harus mensiasati itu. Misalnya tiba-tiba saya punya rezeki, saya pengen bagi nasi, saya pengen bagi beras. Semua yang saya lakukan, semua yang saya sumbangkan, semua yang saya berikan ke orang itu, niatnya bukan buat diri saya sendiri, tapi buat kedua orang tua saya. Pahalanya semoga disampaikan kepada kedua orang tua saya. Itu yang bisa saya lakukan saat ini. Makanya saya selalu ikhlas. Jenengan katain apa monggo, jenengan iniin saya monggo. Saya tidak pernah marah sama jenengan. Apalagi jenengan tuh orang-orang baik. Di sekeliling saya ini banyak orang baik. Meskipun banyak juga orang yang mengatakan Mas T begini, Mas T begini. Ya, saya sendiri tidak memungkiri. Saya tidak menutup diri kalau saya itu memang juga punya salah. Namanya saya manusia, saya pasti ada kotornya. Cuma semua yang saya lakukan sekarang ini adalah ya Allah, saya minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak dan pahalanya bisa tersampaikan kepada almarhumah bapak dan ibu saya. Hanya itu. Saya nggak punya niat lain. Saya nggak punya akses lain selain itu. Makanya kenapa saya bisa sepercaya itu sama kalian. Wong sampean ini kan nggak genah dari seluruh daerah di Indonesia. Ya, ada dari Makassar, dari Polewali Mandar, begini. Tapi saya tetap percaya sama jenengan. Bahkan saya kirim, Mbak sudah saya kirim transfernya sesempatnya saja. Karena apa? Saya sudah niatkan semuanya untuk pahala, untuk bersedekah ataupun berniat baik. Sudah itu saja. Perkara duitnya kembali ke saya, yaitu sudah hak saya dan Allah mengizinkan jadi hak saya. Gitu. Selebihnya saya tidak pernah minta untuk makanya kadang-kadang ada yang Mas Tulus saya minta tolong dikirim dulu. Ada yang minta tolong begitu karena saya tinggal di daerah Mas Tulus. Untuk transfer saya harus keluar dulu. Monggo kerso, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya kirim. Bahkan ada yang sempat, Mas saya kok ngerepoti terus sama jenengan Thomas, saya sudah cerita, jenengan sudah menyemangati saya, tapi jenengan nolongin saya. Sampai ada yang nangis voice note, nggak mungkin voice note tak tunjukin ke sampean toh. Itu Mas yang ada di Rempoa, Tangerang. Itu kondisinya sudah sangat parah sekali guys. Jadi kok untung aku iso nulung minyak. Kalau misalnya aku punya duit tak tolong duit orang itu. Aku sendiri mau pulang kampung. Tapi kok aku gak mikirin diriku sendiri malah mikirin orang, kan aneh ya. Makanya kadang-kadang adikku juga, kakak tuh gak boleh kayak gitu. Kakak kalau lagi capek ya istirahat, jangan fokus ke orang terus. Badannya kakak tuh diurusin gitu. Si Wardi tuh kritis anaknya, dia tuh kritis banget. Dan ya itu tadi salah satu alasan kenapa aku terus jadi seperti ini. Meskipun dikatakan orang bodoh, dikatakan orang jahat, monggo kerso, dikatakan musyrik, monggo silahkan. Saya tidak masalah. Jadi saya rasa ini adalah hidup, ini adalah pilihan, dan pilihan saya itu ini. Dan selama saya masih sehat, saya masih bisa berguna buat orang banyak. Intinya saya pengen berguna buat orang banyak, bermanfaat buat orang banyak. Meskipun terkadang manfaat saya itu tidak terlalu bermanfaat sekalipun, kalau bisa saya pengen jadi bermanfaat, udah itu aja. Dan semua saya lakukan pahalanya, semoga dapat pahala dan pahalanya saya niatkan untuk bapak dan ibu saya di surga. Hanya itu saja. Motivasi hidup saya cuma Wardi. Gimana caranya adik saya ini saya angkat, saya enakkan hidupnya, baru saya mengenakan diri saya sendiri. Itu tujuan saya. Jadi apa yang saya punya ini punya siapa? Punya adik saya, punya Allah. Jadi kita tuh tidak punya apa-apa. Kalau kalian tahu betapa besarnya, betapa leganya bersedekah itu, kalian itu perasaan apa yang kalian punya akan kalian sedekahkan ke orang. Serius. Untuk saat ini kalian belum bisa memahami itu karena kalian masih mengejar duniawi. Saya tidak munafik kalau saat ini saya juga masih belum bisa fokus untuk sesuatu yang terlalu menuju ke situ. Tapi saya coba untuk semampu saya ya, dengan segala keadaan saya, keterbatasan saya yang seperti ini. Saya mensyukuri saja apa yang Allah kasih. Kemudian cara bersyukurnya kita tuh apa? Dengan berbagi ke sesama. Makanya
Saya tuh gimana ya? Mas-mas, mbak-mbak itu banyak yang tahu-tahu ada transfer 100, 200. Saya tidak perlu sebutkan namanya di sini. Jadi di rekening itu kan nama asli mereka. Transfer dari W, transfer dari M, transfer dari S misalnya. Masuk semua ke saya. Hanya mereka diam-diam. Itu sedekah yang bagus. Nanti paling aku terus tak japri orang. Nih tadi barusan ya gini-gini. Itu doang. Dan mereka tidak ada basa-basi apapun. Itu yang susah. Sedekah yang model seperti itu yang susah. Wes, pencet HP, Bismillahirrahmanirrahim. Niat sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Udah dikirim. Tanpa pemikiran apapun. Tanpa niat macam-macam. Wes, pokoknya niatnya sedekah. Pak Sam telepon lagi. Aku lagi syuting, Pak Sam. Nah, aki-aki boge kadang-kadang kalau dibilangin kan kalau pagi saya memang syuting ya. Tetep nelpon dia. Udah dibilang syuting sampai jam 9, jam 10 baru kelar. Dasar nih gue banting nih handphone nih. Jangan ntar hilang lagi. Jadi banyak orang-orang baik yang subhanallah melakukan hal-hal itu. Sama dengan saya misalnya ketika ya Allah ya Rob, aku tuh kadang sampai lali. Beras 10 kilo bantuan dari pemerintah. Memang bukan aku beli bantuan dari pemerintah, cuman aku ngelihat orang itu lebih membutuhkan gitu loh. Saya tanya, selama perjalanan di Grab, di mobil itu, saya bertanya-tanya sama dia, Pak gimana Pak Grab? Lancar Mas, terus Bapak dapat bantuan nggak? Enggak Mas, kalau daerah saya emang nggak dapat bantuan. Begini-begini. Walah, saya terenyuhnya nauzubillah min zalik. Hati saya tuh berasa dicabik-cabik gitu loh. Waduh, saya ngerasa aduh gimana ini ya. Terus selesai di gang depan kan mobil nggak bisa masuk ya. Bapak maaf Pak, Bapak tunggu sebentar ya Pak, saya punya beras. Jadi aku tuh juga dapat beras, minyak, mie gitu-gitu loh guys. Jadi yang kemarin dapat itu aku kasih ke bapak itu karena dia nggak dapat bantuan. Anaknya 3 guys, dia merantau di Jakarta. Hanya sopir Grab, mobilnya aja itu mobil kreditan. Aku tadi mikir coy, ya Allah masih enak aku ya. Kadang-kadang masih ada yang bantu aku untuk hidup, untuk makan, transfer, untuk ngasih aku uang makan loh. Ini ada loh hamba Allah yang baik banget, yang suka bantu saya, suka transfer duit nih buat uang makan. Itu loh. Saya masih bersyukur ada yang membantu saya untuk itu. Lah Bapak iki piye? Katanya seharian baru dapat 2 penumpang. Dan saya pulang sudah jam 11 malam. Itu udah jam 11 malam baru 2 customer. Coba, dia mau makan apa? Setelah tak kirim, aku duduk mikir sendiri begini. Gue goblok kali ya, gue tolol kali ya. Gue punya beras segitu-segitunya untuk kita hidup lagi. Sedangkan bantuan dari pemerintah kan belum turun lagi kan. Belum ada kabar-kabar mau turun. Gue bagi ke orang. Dan itu sudah 2 kali terjadi guys. Yang pertama juga sama. Aku potong rambut. Si A itu bilang gak dapat bantuan gini-gini. Besoknya aku ke pasar. Maaf, tolong diterima. Mie banyak. Karena kalau mie kan banyak dan aku kebetulan gak suka mie. Ada beras, ada mie, aku kantongin, aku kasih. Ada minyak 2 liter juga ke A sekalian. Saya juga kan jarang masak ya. Saya jarang masak. Jadi minyak seliter itu bisa sebulan kali kalau saya. Jadi saya kasih. Kalau habis ngasih nih ada kepuasan tersendiri gitu loh. Ada kepuasan tersendiri, cuman nanti gini, bodoh banget sih gue ya. Gue aja gak punya, ngapa gue kasih. Nah itu hal. Nah jadi bersedekah saat kita sudah kaya, sudah punya banda atau sudah punya harta yang melimpah itu biasa. Tapi sedekah saat kita sudah mendapatkan rezeki, sama sedekah saat kita sedang susah, itulah yang luar biasa. Makanya dicoba-coba. Jenengan jangan bilang jenengan tidak punya. Sedekah itu tidak membuat kita jadi miskin. Allah punya janji yang luar biasa buat kita yang punya niat bersedekah. Ojo nunggu sampean kaya, jangan nunggu jenengan kaya. Saat ini sampean mau sedekah. Sedekah itu bukan soal keadaan, bukan soal derajat, bukan soal posisi. Sedekah itu soal niat dan kemauan. Jenengan mau sedekah? Sedekah. Jenengan mau sedekah. Jadi jangan menunggu jenengan punya. Jadi ada hamba Allah yang selalu begini. Saya punya rezeki lebih. Saya punya begini. Karena setelah saya kenal Mas Tulus, saya jadi lebih melimpah rezeki saya. Bukan kenal saya, tapi karena jenengan kenal Allah sebenarnya. Ini perlu dirubah pemikiran ini ya. Jenengan sebelumnya kenal sama temen, curhat cuma dikira ini dukun aja.
Dan curhat sama teman, sini kita ke kiai, kita minum air, kita masang susuk. Nah, sedangkan kalau saya, jenengan curhat ke saya, cuman apa? Dongo mbak, dongo mas, ayo dekat diri sama Allah. Doa sama Allah, kemudian saya doakan, jenengan juga berdoa. Wes kuwi tok. Nah, akhirnya jenengan merasa dekat dengan Allah. Allah senang karena jenengan dekat sama Allah. Akhirnya dikasih rezeki lebih melimpah daripada sebelumnya. Bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ayo, bersedekahlah. Jangan menunggu jenengan punya. Saat jenengan punya, itu udah biasa. Saman punya lebih duit kok. Kalau sedekah itu luar biasa saja. Tapi ketika jenengan dengan kondisi yang sedang susah tapi bersedekah, itu luar biasa. Ya, aku nggak ngerti ini mau jadi apa cermal ini. Yang penting aku pengen ngeromet aja. Aku nggak mau kalian punya firasat yang tidak terhadap saya. Intinya semua yang saya lakukan ini alasannya untuk orang tua saya. Karena hanya ini yang bisa saya lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Saya Big Tulus mengucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton segmen ini. Semoga selalu sehat buat kalian semua. Udah mau closing. Oke, baik. Teman-teman terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan segmen Cermal ini. Saya nggak ngerti nanti dikasih judul apa. Pokoknya judulnya Cermal. Hitungannya Mas Tulus, Mas T lagi curhat lah hari ini ya sama kalian. Semoga bermanfaat apa yang saya celotehkan hari ini. Terima kasih buat Pak Yahya, Pak Sem, Kak Ajijah, Bu Sriatun. Itu jadi sumber inspirasi buat saya. Beliau itu orang luar biasa. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sudah memberikan pelajaran buat saya, memberikan pengalaman. Pokoknya banyak. Orang-orang yang di rumah orang baik itu semuanya memiliki inspirasi yang luar biasa ya. Pokoknya saya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga dengan hadirnya saya di lingkungan kalian atau dengan berkumpulnya kita ini membuat kita menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke? Terima kasih banyak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya Mas T, mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat atau sudah mulai beristirahat. Mas Ahmad Firdaus tuh yang biasanya standby di Cermal ya. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya ya. Mas T, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.